Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang gus-gusan kaum muslimin. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Gus Baha yang bercerita tentang wali yang katanya bisa khatam Al-Quran 360.000 dalam sehari kaum muslimin. 360.000 kali khatam Al-Quran dalam sehari. Dan katanya orang tersebut ya diberikan keistimewaan, ya waktu itu diringkas, ya, diberikan kepada orang tersebut, ya. Dan orang tersebut ditarik ke Lauhul Mahfuz untuk dapat membaca Al-Quran, ya, di Lauhul Mahfuz. Di mana Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu katanya tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi orang itu bisa ke Lauhul Mahfuz membaca Al-Quran kalam azali. Kemudian dikatakan kalau Allah sudah berkehendak, ya, apa saja bisa. Bahkan orang itu bisa seperti mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal yang seperti itu ya cuma dongeng gedabrusan. Jelas dongeng gedabrusan, karena tidak ada dalil yang bisa membenarkan yang seperti itu kaum muslimin, ya. Tapi ya pendukung gus-gusan itu ya tetap beralasan, ya. Mereka membandingkan dengan kisah Ashabul Kahfi, membandingkan dengan kisah-kisah yang jelas-jelas ada Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan. Itu kan ya keanehan yang sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Masa iya wahyu yang jelas-jelas wajib kita percayai dibandingkan dengan dongeng yang gak jelas asal usulnya, ya. Bahkan ada yang membandingkan dengan kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya, katanya orang-orang yang menolak khurafat, ya, itu menolak juga. Ya, dikatakan Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Ini kan kekonyolan kaum muslimin. Ya. Nabi Muhammad SAW itu dikisahkan oleh wahyu bahwa beliau ini Mi'raj. Dan kita harus percaya, wajib percaya. Ya. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada khobar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul yang diutus. Dan ada pendekah Waraqah bin Naufal yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu sudah ada orang yang beriman kepada Nabi sebelumnya, memegang teguh ajaran Nabi sebelumnya, ya, sehingga ketika ada Nabi Muhammad SAW mengklaim sesuatu, ya, maka dia percaya. Karena apa? Sudah ada tanda-tanda kenabian yang dijelaskan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Lah sementara ini para gedabrusan ini, ya, ada wali yang sehari khatam 360.000 kali ini. Ya. Siapa yang memberikan khobar sebelumnya ada wali yang seperti itu? Nggak ada. Ya. Dan anehnya, ketika ada cerita-cerita gedabrus, mereka bisa mengatakan percaya saja. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, apapun mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah di atas ars, punya tangan, punya kaki, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, dan jelas yang ada di dalam Al-Quran itu firman Allah. Seperti itulah firman Allah. Itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan cerminan bahasa jiwa Allah yang dibuat oleh Jibril, dibuat oleh Muhammad. Bukan, seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, ya dengan bahasa Arab, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Tapi mereka menolak, nggak terima. Katanya itu pakai bahasa, pakai huruf. Nggak mungkin Allah pakai bahasa, pakai huruf. Sementara makhluk bisa seperti Allah, itu mereka katakan mungkin, padahal nggak ada dalilnya. Sementara Al-Quran itu firman Allah, ya, Allah di atas, ada dalilnya, mereka nggak percaya. Mereka menolak, mentakwil-takwil. Itu kan aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, ya. Memang kalau sudah gus-gus pendahulunya suka ngedabrus, ya, ini gus bocilnya ya juga sama, suka ngedabrus juga. Dan ini nggak kalah parah rusaknya kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Tujuannya uang dilebokne neraka utawa swarga niki bene ketemu Gusti Allah. Dene panas niku urusan guri. Lah wong panas ae kok.
Kula niki lek ora enek panas ya golek panas. Kula niki perokok kok. Ya golek panas, rokokan. Nggih to? Dene soal adem utawa enak iku urusan guri lah. Sing penting kula niki rokokan. Ngono lek jane. Coba kaum muslimin ya. Kalau gurunya, para pendahulunya, gusnya itu ngedabrus ya. Maka ya generasi penerusnya juga ngedabrus kaum muslimin. Bicaranya juga ya ngawur. Ya, bicaranya juga ngawur kaum muslimin. Coba ya, katanya orang itu dimasukkan ke neraka, dimasukkan ke surga itu supaya bertemu dengan Allah. Nah, ini kaum muslimin. Dari mana ngomong seperti itu, dari mana dalilnya? Ya, padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa bertemu dengan Allah itu adalah kenikmatan puncak para penghuni surga. Ya, nggak ada penghuni neraka ketemu dengan Allah. Ini ngawur kaum muslimin. Ya, baca surat Al-Qiyamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Apalagi sampai ngomong ya kalau cuma panas neraka, kalau cuma dingin. Ya, saya kalau dingin cari panas. Ya kalau panas juga cari dingin. Ya Allah ya Rob. Nggak ngerti neraka itu seperti apa panasnya. Nggak ngerti dinginnya neraka itu seperti apa. Neraka bukan cuma panas. Neraka itu ada dinginnya. Ya, panasnya neraka itu 70 kali panasnya api yang ada di dunia yang paling panas. Api yang ada di dunia yang paling panas ya. Itu mampu meleburkan baja, meleburkan ya besi-besi yang keras. Ya, itu yang paling panas. Tapi di neraka 70 kali lipat panasnya daripada api yang ada di dunia. Coba. Masih mau cari panas? Dan coba ya, ketika disebutkan dinginnya neraka, itu dinginnya itu saking dinginnya bisa memisahkan antara ya daging dengan tulang. Saking dinginnya. Ya, saking dinginnya. Masih mau cari dingin seperti dinginnya neraka. Ya Allah. Bicaranya ngawur. Ini calon-calon gus perusak agama ini kaum muslimin ya. Coba lanjut lagi videonya kaum muslimin. Ini luar biasa ngawurnya. Rokok kula niki tauhid niki Allah. Lah. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Rokoknya karena logonya A dibilang tauhid Allah dan ada tulisannya sempurna gitu ya. Allah sempurna pun jelas benar. Niki tauhid, rokoknya tauhid. Gitu. Ya bercanda kali ya. Ya masa sih rokok dibilang tauhid teman-teman. Ya mungkin dia bergurau ataupun bercanda lah ya. Tapi hati-hati ketika kita mencandakan Allah, mencandakan tauhid, mencandakan syariat agama Islam. Takutnya nanti malah jadi olok-olokan ya. Lagi pula kan gak pantas juga kalau kita mencandakan tauhid teman-teman. Ya bagi orang-orang yang pemahamannya baik, ya, orang-orang yang mereka memahami bahwa agama ini bukan bahan candaan. Mereka menganggap yang seperti ini ya nggak benar. Ya. Tapi kalau bagi mereka benar, bagi mereka benar. Karena sudah dari dulu ya tokoh-tokohnya itu menjadikan agama ya bahan candaan. Ya kami yakin lah kaum muslimin ya, mungkin niatnya bercanda lah mereka-mereka yang nyebut katanya, ya kalau ditanya malaikat, ya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, jawab saja saya Banser. Jawab saja saya santrinya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kalau yang dari kalangan Ba'alawi ya. Kalau ditanya kamu sama malaikat man rabbuka man nabiyuka madinuka, jangan kamu jawab ya Bang Maman. Ya jangan kamu jawab, kasih saja surat ini. Ya kamu masuk surga tanpa hisab. Ya tapi nggak ngerti lah kaum muslimin itu apa memang akidah mereka yang seperti itu, apa itu candaan, wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kalau melihat ya kalau kita berhusnuzon ya mereka cuma bercanda ya. Tapi kalau akidah mereka memang seperti itu ya
bacot. Ya, tapi ya memang seperti itulah. Mereka biasa menjadikan agama ini hanya bahan candaan saja kaum muslimin. Bahan candaan. Bahkan sampai dulu pernah juga menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu kecilnya ya rembes. Kecilnya rembes. Lah kalau di Arab sana ada batang jambu, ya melok teman-temannya nyolong jambu. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Ya, jadi wajar kalau kemudian generasi penerusnya seperti ini kaum muslimin ya. Ya Allah ya. Kita lanjut lagi kaum muslimin. Terus puncake wong urip iki arep lah apa? Apa wong kuwi mlebu swarga iku terus puncak dadi kawula sing kualitas A? Kualitas A niku kualitas nomor 1. Napa sing wonten niku? Napa wong lek wis ning ngene swarga kuwi wis jos banget. Apa-apa sing ning swarga jos banget. Mboten. Ampun rumangsa swarga niki segala-galanya ampun. Coba kaum muslimin ya. Ini apa enggak ngawur pol kaum muslimin ya. Ngawur pol ini kaum muslimin. Ya. Dianggap emang tujuan kita hidup itu apa? Ya, apa kalau sudah masuk surga itu menjadi orang yang paling baik, orang yang paling berkualitas, yang kualitasnya nomor 1? Ya jelas iyalah. Jelas iya, orang tujuannya itu masuk surga dan berharap masuk surga itu tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa azab. Ya kan seperti itu. Dan surganya surga tertinggi, surga Firdaus. Ya. Itu puncak kemenangan seorang muslim. Ya. Wong jelas dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian, akan menemui maut, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna semua balasan dari apa yang diamalkan. Dan siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sudah memperoleh kemenangan yang besar. Dia adalah orang yang beruntung, yang paling beruntung. Ya karena apa? Karena kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Jadi puncak kesuksesan, puncak kemenangan, puncak pencapaian terbaik itu adalah ketika kita dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan surga itu artinya prestasi yang paling baik. Kalau sudah masuk surga, sudah paling nomor 1. Lah kok dikatakan jangan merasa bahwa surga itu segala-galanya. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ya Allah ya Rabb, kok ada orang seperti ini? Ya ceramah. Ceramah. Ya Allah ya Rabb. Lah terus yang mereka yakini itu apa? Kalau surga itu bukan segala-galanya. Masuk surga itu bukan pencapaian terbaik, ya, bukan kualitas orang yang nomor 1. Lah terus kualitas orang yang nomor 1, kemudian pencapaian terbaik nanti di akhirat, itu apa kalau bukan masuk surga? Ya tapi nggak ngerti lah kaum muslimin kalau mereka meyakini ada yang lebih istimewa dari surga, ya. Ya memang aneh-aneh kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.